time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Safawi di Persia. Proses awal berdirinya kerajaan Safawi yaitu pada tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya yaitu Safi ad-Din, dan nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan dilestarikan setelah gerakan ini mendirikan kerajaan. Sementara itu di Persia muncul suatu dinasti yang kemudian merupakan suatu kerajaan besar di dunia Islam. Dinasti ini berasal dari seorang Kufi, Syekh Ishaq Safiuddin dan Ardabil di Azerbaijan. Safiuddin berasal dari keturunan yang berbeda dan memilih Sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syiah yang 6, Musa al-Kazim. Oleh karena itu, untuk tahap selanjutnya, kerajaan Safawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Satu hal yang sangat spektakuler dari kerajaan Safawi bahwa kerajaan tersebut beraliran Syiah dan menjadikannya sebagai dasar keyakinan negara. Syekh Safiuddin beraliran Syiah dan mempunyai pengaruh besar di daerah Persia. Uraian ini dapat dipahami bahwa penggagas awal berdirinya kerajaan Safawi adalah Syekh Ishaq Safiuddin yang semula hanya sebagai mursyid tarekat dengan tugas dakwah agar umat Islam secara murni berpegang teguh pada ajaran agama. Namun pada tahun selanjutnya, setelah memperoleh banyak pengikut fanatik, akhirnya aliran tarekat ini berubah menjadi gerakan politik dan awal memperoleh kekuasaan secara konkret pada masa Junaid. Kerajaan Safiuddin beraliran Syiah dan menjadikannya sebagai keyakinan negara. Selanjutnya yaitu kontribusi peradaban Safawi dalam bidang seni. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah seperti masjid-masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Di bidang seni, kemajuan nampak begitu kentara dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Lutfullah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya terlihat pula dalam bentuk kerajinan tangan seperti keramik, karpet, permadani, pakaian dan tenunan mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zaman Tahmab I, Raja Ismail I pada tahun 1522 Masehi, dan membawa seorang pelukis timur ke Tabriz, yaitu pelukis bernama Bizat. Demikianlah puncak kemajuan yang dapat dicapai oleh kerajaan Safawi. Setelah itu, kerajaan mulai mengalami gerak menurun kemajuan yang dicapainya membuat kerajaan ini menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang disegani oleh lawan-lawannya, terutama dalam bidang politik dan militer. Walaupun tidak setaraf dengan kemajuan Islam di masa klasik, kerajaan ini telah memberikan kontribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung bersejarah. Selanjutnya itu keadaan politik dalam kerajaan Safawi. Keadaan politik pada masa Safawi mulai bangkit kembali setelah Abbas naik tahta dari tahun 1587 sampai 1629, dan dia menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik.
Kondisi memprihatinkan kerajaan Safawi bila bisa diatasi setelah Raja Safawi kelima, yaitu Abbas I naik tahta. Ia memerintah dari tahun 1587 sampai 1629. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam rangka memulihkan politik kerajaan Safawi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan dan pengontrolan dari pusat. Yang kedua yaitu pemindahan ibu kota ke Isfahan. Yang ketiga, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kiblas atas kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada pada sejak Raja Tam I. Yang keempat yaitu mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Yang kelima, berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pada khutbah Jumat. Reformasi politik yang dilakukan oleh Abbas I tersebut berhasil membuat kerajaan Safawi kuat kembali. Setelah itu Abbas I mulai memusatkan perhatiannya merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaannya yang hilang. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa kerajaan Safawi dan Turki Utsmani sebelum abad ke-17 sudah saling bermusuhan dan Safawi mengalami banyak kekalahan. Namun setelah Abbas I naik tahta kerajaan, dalam merebut wilayah kekuasaan Turki Utsmani banyak mengalami kemenangan. Menurut Badri Yatim, rasa permusuhan antara dua kerajaan aliran agama yang berbeda ini tidak pernah padam sama sekali. Abbas I mengarahkan serangan-serangan ke wilayah kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1602 Masehi di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III. Pasukan Abbas I menyerang dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad, sedangkan Nakhchivan, Erivan, Ganja, dan Tiflis dapat dikuasai tahun 1605 sampai 2906 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1622 Masehi, pasukan Abbas I berhasil merebut Kepulauan Humus dan mengubah pelabuhan Gumun menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Pada tahun 1902 Masehi, pecahlah perang Turki dengan Austria dan tentara Turki yang lain terpaksa pergi memadamkan pemberontakan kaum Trekat Jalailah, yaitu kaumnya Maulawiyah di Asia Kecil. Kesempatan ini diambil oleh Syekh Abbas dan berhasil merebut kembali Tibris dari tangan Turki. Setelah itu dirampas juga Sirwan dan akhirnya diambillah Baghdad kembali yang sudah berkali-kali jatuh ke tangan Turki. Stabilitas kerajaan politik Safawi pada masa Abbas I ternyata lebih memacu perkembangan perekonomian Safawi, lebih-lebih setelah Kepulauan Humus dikuasai dan pelabuhan Gumun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang bisa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit subur. Selanjutnya yaitu kondisi ilmu pengetahuan kerajaan Safawi. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi, khususnya ketika Abbas I berkuasa, tradisi keilmuan terus berkembang. Berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa Safawi tidak lepas dari suatu doktrin mendasar bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad selamanya terbuka. Kaum Syiah tidak seperti kaum Sunni yang mengatakan bahwa ijtihad telah terhenti dan orang mesti taklid saja. Kaum Syiah telah berpendirian bahwasanya mustahid tidak terputus selamanya. Ilmuwan yang melestarikan pemikiran-pemikiran Aristoteles, Al-Farabi, dan Suhrawardi pada sekitar abad ke-17 di kerajaan Safawi adalah Mullah Sa'd dan Mirdomat. Dalam keterangan lain disebutkan ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha ad-Din al-Syairazi, filosof, dan Muhammad Bagir Ibnu Muhammad Damat, filosof ahli sejarah teolog.
dan ia adalah seorang yang pernah mengatakan observasi mengenai kehidupan lebah. Abbas sendiri asik dengan ilmu tersebut, bahkan tidak segan Abbas mengadakan penyelidikan sendiri. Beliau tidak lengah menggerakkan kemajuan pengetahuan-pengetahuan khusus mengenai agama, terutama ilmu fikih. Di antaranya ulama besar yang sangat ternama pada waktu itu ialah Bahruddin Al-Amli. Selain dari seorang ahli agama, beliau pun ahli kebudayaan yang mengetahui soal-soal dari berbagai segi. Pada waktu itu hidup juga filosof Sadaruddin Az-Zairozi, ahli filsafat ketuhanan yang banyak mengetahui timbulnya paham Bahai yang sedang mengakui diri mereka agama baru. Demikian puncak kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Safawi pada masa Abbas ke-1, abad ke-17, dan setelah Abbas I wafat, kondisi ilmu pengetahuan dan seni mengalami banyak kemunduran. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu. Berikutnya yaitu kritik untuk kerajaan Safawi di Persia, yaitu memiliki peran besar dalam perkembangan peradaban Islam, terutama dalam menetapkan Syiah sebagai agama resmi dan memajukan seni serta budaya. Namun, ada beberapa kritik terhadap peradaban mereka. Agama sebagai alat politik, Safawi menggunakan Islam Syiah untuk memperkuat kekuasaan, namun memicu ketegangan antara Sunni dan Syiah yang bertahan hingga sekarang. Penindasan terhadap Sunni, kebijakan keras terhadap komunitas Sunni menyebabkan konflik agama yang mendalam, korupsi, dan kelemahan pemerintah. Di akhir pemerintahannya, kerajaan melemah karena korupsi, tata kelola yang buruk, dan ketidakmampuan raja-raja dalam menghadapi masalah. Sarannya yaitu kerajaan Safawi di Persia adalah salah satu kerajaan besar yang berjaya pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18 dengan kontribusi besar dalam menyebarkan Islam Syiah dan membangun peradaban Persia. Berikut adalah beberapa saran yang bisa diberikan jika kerajaan Safawi masih eksis atau untuk menganalisis dari perspektif historis, yaitu mendorong toleransi beragama dan persatuan nasional. Selanjutnya itu kerajaan Safawi sering memaksakan doktrin Syiah sebagai agama resmi yang menyebabkan ketegangan dengan populasi Sunni dan suku-suku minoritas. Pendekatan yang lebih toleran terhadap keagamaan, agama, dan budaya memperkuat persatuan nasional dan mengurangi konflik internal. Kemudian pemerintah harus tegas agar tidak ada korupsi dan sebagainya. Kesimpulannya yaitu peradaban Islam pada masa kerajaan Safawi di Persia memiliki peran penting dalam sejarah dunia Islam, terutama karena perannya dalam menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Berikut rincian di peradaban Islam di berbagai aspek, yaitu di aspek agama dan politik. Pembukaan identitas Syiah Safawi menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi kerajaan, menggantikan mayoritas Sunni yang ada sebelumnya di awal Persia. Ini menciptakan perpecahan antara Persia yang Syiah dan tetangga Muslim Sunni seperti Kekaisaran Ottoman. Sentralisasi kekuasaan Syah Ismail I, pendiri dinasti Safawi, menggunakan agama sebagai alat politik untuk menyatukan bangsa Persia di bawah bendera Syiah. Kekuasaan Syiah bersifat absolut, dan raja dipandang sebagai pemimpin spiritual serta politik. Ulama Syiah memainkan peran penting dalam pemerintahan, memengaruhi kebijakan negara, hukum, dan kehidupan masyarakat. Demikian dari saya. Apabila ada salah khilafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.